Karena jika kalian ini betul-betul mengemban sebuah lembaga al-mukhlasin. Al-mukhlasin itu adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Artinya ikhlas siap menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Cok sampai le calian, apa boleh cok sampai le calian. Karena Allah tak suka itu. Karena la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan sampai kalian mencaci suatu kaum, bisa jadi kaum itu lebih bagus dari kalian. Dari yang mencaci itu. Ciri-ciri orang fasik demikian. Selama masih mengandung manfaat, jalin silaturahim secara baik. Apalagi jelas ketentuan silaturahim bisa memperpanjang umur, mempermurah rezeki. Setiap sebuah tanya. Katanya likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Katanya usia itu sudah ditentukan. Kalau sudah usianya 50 tak mungkin bertambah menjadi 60. Tapi Allah memiliki kebijaksanaan tersendiri. Sehingga di sini para ulama menafsiri tentang panjang umur yang disebabkan dari silaturahim. Bisa jadi memang Allah dengan kehendaknya, Allah menambah menjadi 60. Bisa jadi. Karena Allah itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Tanpa ada intimidasi Allah. Siapa yang mau mengintimidasi Allah? Siapa yang mau memaksa Allah? Hanya Allah. Tapi ada ulama yang mengatakan juga, yang menafsiri tentang ayat itu. Umurnya memang tetap 60. Tapi keberkahannya seolah-olah dia berumur 100 tahun, lebih dari 50. Jika dua hal dilakukan, silaturahim dan pokoknya lah itu. Jadi selain mempermurah rezeki, nomor 2 memperpanjang umur. Jadi banyak rezeki. Tapi kondisi sekarang kan repot. Mau silaturahim terkait dengan pandemi. Bagaimana cara menjalin silaturahim tapi tidak bertentangan dengan aturan pemerintah? Bagaimana caranya? Ya sambung silaturahim secara batin. Sambung doa. Nah ini kuncinya. Sambung doa. Doa dan taritan. Doa sesama kaum muslimin. Karena jika kalian itu mendoakan terus yang didoakan tidak tahu, maka itu lebih ampuh, lebih cepat diterima oleh Allah apa yang menjadi doa kalian terhadap saudaranya. Jadi masalah matakian itu lebih cepat diterima. Dan kembalinya doa terbaik yang kita untai kepada sesama muslim itu juga akan kembali kepada gembala kita. Karena sebagaimana firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik itu kepada orang lain, pada hakikatnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, jika kalian berbuat jelek, berbuat buruk, jahat kepada orang lain, pada hakikatnya kalian itu berbuat buruk kepada diri kalian sendiri. Ini sebab akibat namanya. Cuma secara umumnya orang kan menyebut secara bahasa karma. Benih karma pala ya. Bahasa karma. Tapi ini dalam Islam itu tidak mengenal karma. Yang ada sebab akibat. Ya hampir mirip-mirip dikit lah. Jadi sebab akibat itu ada. Karena sebabnya kalian berbuat baik kepada orang lain, maka akibatnya kalian akan menerima kebaikan pula. Sebabnya kalian berbuat jahat kepada orang lain, maka akibatnya akan mendapatkan kejahatan pula. Seperti itu maksudnya. Jadi orang-orang fasiknya tidak mau menjalin hal-hal yang seperti ini. Tidak mau menjalin silaturahim, tidak mau mengakui keimanan kepada Rasulullah.